Pernahkah saudara bertanya tentang adakah kehidupan setelah kematian? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Pada kenyataannya, semua orang harus diperhadapkan dengan kematian, yaitu pada akhir hidupnya. Sebab upah dosa adalah maut. Dan kematian inilah yang ditakutkan bukan hanya murid-murid Tuhan pada waktu itu, tetapi kita semua, siapapun kita, pasti mengalami yang namanya takut akan kematian. Dan karena begitu takutnya akan kematian, banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, karena mereka berpikir bahwa setelah mereka meninggal semuanya selesai. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian, karena itu semua adalah tipu daya iblis untuk menggiring manusia masuk ke dalam neraka kekal. Karena Alkitab mengatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, di mana semua orang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka sekecil apapun di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan bagi kita, orang-orang yang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan Allah menyediakan tempat yang kekal di sorga. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus yang terlebih dahulu pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya, yaitu suatu tempat yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Karena di dunia ini adalah tempat tinggal yang sementara, tetapi di sorga adalah tempat kediaman yang kekal, di mana setiap orang yang percaya, kita semua akan mendapatkan akses jalan masuk ke dalam kerajaan sorga melalui anugerah keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita, yaitu melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita orang-orang yang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, karena kebangkitan Tuhan Yesus sendiri adalah yang sulung dari banyak saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus mengetahui semuanya yang akan terjadi dengan murid-muridnya, yaitu ketika Tuhan Yesus akan menjalani proses jalan-jalan salib. Sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Karena Tuhan tahu akan kegelisahan, ketakutan yang akan dialami oleh murid-muridnya ketika Tuhan hendak meninggalkan mereka. Dan untuk mengalahkan kegelisahan, ketakutan itu, maka murid-muridnya ditekankan oleh Tuhan untuk percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita harus percaya kepada Allah, karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Dan untuk inilah kita dipanggil untuk percaya kepadanya, yaitu supaya kita beroleh hidup sama seperti Dia. Rasa gelisah, ketakutan adalah sifat dan tabiat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu semua bukanlah berasal dari Allah, tetapi berasal dari iblis. Dan untuk mengatasi rasa gelisah, ketakutan, maka kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan Allah saja di dalam kehidupan kita. Sebab Allah tidak pernah menolak kita.
Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ketika kita kembali kepada Allah untuk kita mempercayakan diri kita, seluruh keberadaan kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan merasakan pertolongan yang dari Allah. Tuhan Allah akan menerima kita dan memberikan perlindungan, tudung, kekuatan yang dari Allah, kekuasaan Allah yang maha tinggi akan menyertai, menaungi kehidupan kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kataan Tuhan Yesus sangatlah menguatkan dan menghiburkan kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apapun, bagaimanapun situasi dan kondisi kita saat ini, mari kita perkatakan perkataan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ketika hati kita, diri kita menaruh pengharapan kepada Allah, membangun iman percaya kita kepada Allah, sesungguhnya kita sudah membuat Allah disenangkan. Kita sudah membuat Allah bersukacita karena kita. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan tanggungan jawab. Jadi ketakutan, kegelisahan yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita, janganlah kita pelihara terus, tetapi kita harus tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketakutan, kegelisahan itu bukanlah berasal dari Allah, tetapi berasal dari iblis yang berusaha untuk membuat iman kita lemah, kecut, dan tawar hati, sehingga kita tidak percaya kepada Allah. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian telah datang kembali untuk menemui, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya berturut-turut selama 40 hari. Dan melihat kenyataan bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup dari kematian telah mematahkan ketakutan, kegelisahan yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.